Dikaruniai dengan keindahan sejauh mata mandang, Kabupaten Magelang menolak usang. Sebut saja Candi Borobudur hingga kekayaan alam yang begitu subur. Saat ini saya sedang berada di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Bisa? Desa Girirejo. Kira-kira apa sih, Pak, potensi yang paling menonjol dari desa ini? Oh iya, desa di Girirejo pada ketinggian yang terlalu dingin, di sini paling bagus itu untuk pertanian. Tapi khusus pertanian sayur. Tapi komoditas terbesar di sini kubis. Tapi kami dari pihak kami ingin merencanakan tuh buat tanaman dari brokoli yang menghasilkan kualitas tinggi. Dengan cara kita pakai greenhouse kayak gini. Bagaimana sih, Pak, peran dari BUMDes terhadap potensi ini? Peran dari BUMDes gini, kami ingin memberi contoh kepada masyarakat luas, terutama kalau pertanian, kita buat pertanian yang modern, walaupun di muka di awal modalnya terlalu tinggi, tapi dengan diperhitungkan sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita justru akan mendapatkan laba yang tinggi. Dengan cara gitu kita bisa memanage tenaga kerja, bisa memanage pengeluaran untuk pupuk, untuk penyemprotan. Lah dengan caranya ada greenhouse kayak gini sangat-sangat mengurangi operasional. Jadi kemungkinan kalau 1 tahun kita belum mendapatkan hasil, tapi insya Allah sudah bisa menutup modal pertama. Lain lanjut tahun-tahun yang kemungkinan tinggal kita hasilnya kita menuai itu, kan. Desa Girirejo dengan segala potensi pertanian yang begitu luas, sudah puas belum sih, Pak? Dan kira-kira next ke depannya akan ada pengembangan yang bagaimana lagi? Setelah kita melihat potensi yang ada di desa kami, itu ternyata setelah kita lihat-lihat, kita itu bagian dari penyangga ketahanan pangan secara nasional. Kita sebagai supply di pasar-pasar tradisional. Namun karena ketika kita mengembangkan pertanian dengan sistem yang sangat tradisional, harga kita tentu akan ditentukan oleh harga pasar. Nah, ke depan kita mengembangkan sebagai pionir adalah BUMDes. Badan usaha milik desa kami yang kita miliki ini sebagai pionir, sebagai pusat percontohan agar masyarakat juga bisa mengelola pertanian secara modern. Nah, harapannya ketika BUMDes kami itu bisa berkembang, satu, saya bisa mengurangi angka pengangguran, karena di situ kita bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kemudian harapannya kami bisa mensejahterakan pengurus BUMDes. Alhasil nanti pada akhirnya PAD desa kami juga terbantu dengan pendapatan asli desa yang dihasilkan oleh BUMDes. Nah, yang paling penting ketika ini kita lakukan seperti ini, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh pertanian kita ke depan itu seperti ini, agar kita tidak ditentukan oleh harga pasar, tapi kita yang akan menentukan pasar. Berapa sih harga yang pantas untuk kita jual ke pasar setelah kita hitung dengan harga produksi, cost, dan lain sebagainya. Pertanian di Indonesia cukup lekat dengan stigma krisis regenerasi. Untuk di Desa Girirejo ini sendiri, apakah mengalami krisis itu? Dan bagaimana sih, Pak, antusiasme dari para generasi muda yang ada di desa ini terhadap pertanian yang ada di sini? Betul, jadi kami memang memiliki banyak SDM, tenaga-tenaga muda kami yang para sarjana. Setelah mereka lulus sekolah, mereka akan pergi ke kota mencari pekerjaan yang selain dunia pertanian. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Karena apa? Dunia pertanian ini menjadi
dunia yang dikesankan itu sebagai dunia yang kotor, yang kumel, tapi kita akan menciptakan bagaimana menciptakan pertanian yang modern dengan manajemen yang modern, sehingga walaupun petani tapi keren gitu ya. Sugeng Rawuh di Desa Jogoyasan. Desa Jogoyasan berada di ketinggian kurang lebihnya 1.400 mdl yang memiliki 5 dusun, yaitu diantaranya Dusun Ndeles, Dusun Jogoyasan, Dusun Temulor, Dusun Pager Tengah, dan Dusun Temu Kidul. Apa kabar? Alhamdulillah. Boleh ngobrol-ngobrol? Ya, monggo silakan. Oke. Seorang anak muda kembali ke desa, membangun desanya. Boleh tahu alasannya kenapa, Mas? Kalau untuk kembali ke desa itu apa ya? Untuk saya pribadi itu kita sekolah tinggi-tinggi, sekolah jauh-jauh, terus pergi jauh-jauh. Buat apa toh? Kalau nggak pulang ke desa untuk membangun desa. Nah, salah satu yang bisa kita terapkan kita hidup di desa, alasan di desa ya kita menggunakan peternakan, ternak yang sudah ada dari dulu, cuman kita berkonsep apa ya, kalau kata orang sekarang itu milenial. Potensi apa sih, Mas, yang paling menonjol di Desa Jogoyasa ini? Oh, kalau di kita utamanya pasti di pertanian ya, pertanian dan juga peternakan ini salah satunya. Makanya kita ambil yang peternakan aja, karena pertanian itu sudah mayoritas dan sudah menjadi apa ya, komoditas utama. Jadi kita menghadirkan bukan hal baru sebenarnya, itu hal-hal yang sudah ada, cuman kita modifikasi aja untuk menjadi lebih modern. Akhirnya kita ambil di peternakan ini. Gitu. Jadi Direktur Bumdes Loh Jinawi. Iya. Next kedepannya potensi-potensi ini mau diapain, Mas? Kalau untuk kambing ya harapan saya pribadi sama teman-teman di Bumdes dan juga perangkat itu kita di Desa Jogoyasan menjadi sentra kambing, sentra domba daging, domba sayur, dan juga nanti ke depan ada sentra kambing perah, susu kambing. Potensi anak muda tidak boleh diragukan. Bagaimanapun juga keberhasilan daripada pembangunan ini tolak ukurnya adalah di pemuda, di mana kami menampung dari para mahasiswa-mahasiswa, apalagi yang namanya Bumdes kami berdiri pada tahun 2020, di mana posisi waktu itu adalah posisi yang sangat-sangat rawan karena masih dalam kondisi pandemi. Kepedulian kami terhadap mahasiswa ataupun anak muda ini memang ya saya kuatkan, di mana memang mereka mempunyai potensi dan saya pandang bisa menangani terkait dengan pengentasan kemiskinan.